Kekerasan terhadap tenaga kesehatan kembali terjadi di tanah air. Kali ini korbannya adalah dokter muda yang bertugas di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica Pakainoni yang bertugas di Rumah Sakit Leona Cafe Manu mengakhiri hidup usai mengalami depresi dan trauma akibat dugaan kekerasan verbal yang diterimanya saat bertugas. Dr. Ica yang pada 13 Juni sedang melakukan tindakan perawatan terhadap pasien anak yang digigit ular berbisa, diduga mendapat intimidasi dari 3 orang oknum anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara. Salah satu terduga pelaku intimidasi merupakan keluarga pasien. Dr. Ica dianggap bekerja tidak sesuai standar yang berlaku dan diancam akan dibatalkan izin praktiknya termasuk izin Rumah Sakit Leona. Diduga hal inilah yang membuat sang dokter depresi dan nekat mengakhiri hidup. Sejauh mana pemerintah dan lembaga profesi melindungi tenaga kesehatan, terutama di daerah yang masyarakatnya masih begitu kompleks pola pikirnya? Ya pemirsa, kekerasan terhadap tenaga kesehatan ini kembali terjadi di tanah air, tepatnya kali ini di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Seorang dokter muda, Dr. Ica Pakainoni, mengakhiri hidupnya usai diduga mengalami tindakan kekerasan verbal dan juga intimidasi yang dilakukan oleh 3 orang oknum anggota DPRD TTU pada saat Dr. Ica Pakainoni ini bertugas. Lantas sejauh apa pemerintah dan juga lembaga profesi juga mengambil peran untuk ikut melindungi tenaga kesehatan yang kemudian juga bertugas di daerah-daerah dengan kondisi masyarakat yang kompleks? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Dr. Ariyanti Anaya, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. Selamat malam, Dr. Ariyanti. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini, Dokter. Ya, makasih Mbak Kenny yang sudah ini. Mbak Kenny ya. Dan bergabung bersama kami juga pemirsa, ada paman dari mendiang Dr. Ica, Bapak Victor Manbait. Selamat malam, Pak Victor. Selamat malam, Mbak. Baik. Dan Selamat malam, Dokter. Ya, dan kita juga masih menunggu bergabungnya Komisi 9 DPR RI dalam diskusi kita malam hari ini. Tapi mungkin saya pertama ingin ke Pak Victor terlebih dahulu. Pak Victor, pertama-tama kami tentunya dari tim TV One mengucapkan turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian mendiang Dr. Ica Pakainoni. Pak Victor, bila berkenan untuk membagikan cerita bersama kami dan juga pemirsa, sebetulnya kronologi atau peristiwa yang terjadi terhadap Dr. Ica seperti apa, Pak Victor? Pada tanggal 14 Juni 2026 itu, Dr. Ica bertugas di IGD sebagai dokter jaga di IGD Rumah Sakit Leona. Dan sekitar jam 17.00 WITA itu ada pasien pindahan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan kondisi atau pasien patok ular. Nah, sebenarnya pasien ini sudah dipatok ular sejak tanggal 13 Juni 2025 malam hari dan baru dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu itu pada jam 12.30 di Rumah Sakit Umum Daerah. Dan oleh dokter yang ada di IGD Rumah Sakit Umum Daerah sudah dilakukan tindakan medis dan dipastikan bahwa pasien patok ular itu pada fase lokal. Artinya tidak terdapat bisa ular yang menyebar di sana sehingga tindakan medisnya adalah observasi dengan pengobatan-pengobatan berkaitan dengan observasi yang dilakukan. Saat itu karena libur, dokter bedahnya tidak ada, sehingga Rumah Sakit Umum Daerah TTU itu berkoordinasi dengan Rumah Sakit Leona, dan di sana ada dokter bedah sehingga dipindahkan penanganannya untuk penanganan bedahnya di sana. Atas tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah itu, dokter jaga di Rumah Sakit Umum Daerah telah menginformasikan melalui telepon kepada ibu pasien. Pasien ini laki-laki berusia 20 tahun. Menginformasikan terkait dengan kondisi pasien dan juga tindakan medis yang sudah dilakukan dan bisa ularnya itu adalah fase lokal sehingga tidak perlu
dilakukan penyuntikan serum vaksin anti bisa. Nah, dokter Ita sebelum melakukan tindakan dia sudah berkonsultasi atau berkoordinasi dengan dokter jaga IGD Rumah Sakit Umum. Kemudian dokter Ica juga berkonsultasi dengan ahli bisa yang berada di Jakarta terkait dengan kondisi pasien saat itu dan tindakan apa yang harus dilakukan. Hasil konsultasi itu menyatakan bahwa memang itu fase lokal sehingga diperlukan observasi dan tindakan-tindakan standar atas fase lokal itu dengan cara memasang infus, kemudian juga diberikan obat untuk pereda nyeri dan sakit, dan juga kemudian digips kaki yang ada lukanya itu sehingga tidak menyebar kalau dia bergerak. Nah, atas tindakan medis yang sudah dilakukan oleh dokter Ica sesuai dengan koordinasi dengan dokter jaga dan juga dengan ahli, datanglah 3 orang yang entah dari mana tiba-tiba menyerobot masuk ke dalam IGD itu, lantas mempertanyakan tindakan medis yang sudah dilakukan oleh dokter Ica. Salah satu yang mengaku sebagai keluarga dari pasien itu mempertanyakan mengapa masih memasang lagi infus, mengapa kakinya digips, kakinya tidak patah. Dokter Ica dengan sabar menjelaskan itu, tetapi mereka tidak menerima. Bahkan satu orang yang di antara 3 orang itu sambil menunjuk-nunjuk wajah dokter Ica mengatakan, tanda muka saya ini anggota DPRD TTU Komisi 3 yang bisa berbuat apa saja terhadap Anda. Dan juga ada satu lagi yang perempuan mengatakan bahwa ini sesuai SOP ini, itu 6 jam setelah gigitan ular, itu harus dilakukan mendapatkan serum anti bisa. Nah, dokter Ica dengan sabar menjelaskan itu karena mereka tidak menerima. Dokter Ica kemudian menelpon Direktur Rumah Sakit Leona untuk datang ke rumah sakit karena dia tidak tahan lagi menghadapi intimidasi yang dilakukan oleh sekaligus oleh 3 anggota DPRD itu. Dan ketika Direktur Rumah Sakit datang itu menjelaskan awal-awalnya juga ketiganya masih ngotot. Tetapi kemudian setelah dijelaskan yang baik mereka mereda dan pasien itu tetap ditangani oleh dokter yang lain dan masih menjalani perawatan sampai dengan hari Minggu itu sembuh. Hari Senin itu udah keluar dari Rumah Sakit Leona dalam keadaan sembuh. Nah, akibat Pak Victor, mungkin kami juga ingin tahu sebetulnya bentuk intimidasi kemudian kekerasan yang dialami oleh mendiang dokter Ica ini seperti apa? Mungkin juga dari frekuensi atau intensitasnya juga terus mengalami peningkatan sejak 14 Juni atau seperti apa Pak Victor? Jadi setelah mendapatkan intimidasi secara bersama-sama oleh 3 orang yang mengatakan bahwa mereka adalah anggota DPRD itu, pada hari Minggunya ketika dokter Ica datang lagi untuk melaksanakan piket, di depan IGD itu dokter Ica masih melihat 2 orang dari 3 orang yang pada hari sebelumnya mengintimidasi dokter Ica ketika melakukan pelayanan rumah sakit itu. Ini membuat dokter Ica semakin tertekan mentalnya, sehingga kemudian hari Minggu itu dia tidak lagi melaksanakan piket di situ, kemudian kembali ke rumahnya. Nah, ketika kembali ke rumahnya itu karena tekanan mental yang begitu hebat, kemudian dokter Ica mau mengurangi rasa tekan itu dengan mengkonsumsi obat dan itu konsumsi obatnya terlampau banyak, overdosis sehingga dia lemah dan kemudian dilarikan ke rumah sakit pada malam itu dan menjalani perawatan dari hari Minggu itu sampai dengan hari Minggu berikutnya selama 6 hari baru keluar dari rumah sakit. Oke, baik Pak Victor. Mungkin kita beralih dulu ke Dokter Arianti. Dokter, dengan peristiwa ini tentunya juga publik menjadi berpikir ulang tentang bagaimana kemudian perlindungan yang diberikan kepada para tenaga kesehatan. Mungkin kita ingin tahu lebih dahulu dari Konsil Kesehatan Indonesia,
bagaimana merespon mengenai peristiwa ini dan bagaimana juga mempersiapkan mengenai prosedur pelindungan terhadap tenaga kesehatan tersebut, Dok? Ya, tentunya pertama-tama kami menyampaikan duka yang mendalam ya atas meninggalnya Dr. Elisa atau kita panggilnya Dr. Ica, ya. Karena ini terutama untuk keluarga yang tentunya sangat kehilangan dan Indonesia juga sangat kehilangan nih Mbak Ken. Karena apa? Karena dokter Indonesia ini masih banyak kekurangan dokter, ya. Dan kekurangan dokter yang terbanyak itu justru di daerah timur. Dan beliau ini bekerja di NTT, di daerah timur yang memang masih menjadi PR kita bersama kekurangan dokter. Nah sekarang kita kehilangan salah satu dokter terbaik kita ya. Jadi Indonesia berduka lah dengan kehilangan atau kejadian dokter Ica ini. Nah tentunya berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan pemerintah ya. Peristiwa ini tentunya akan harus menjadi pembelajaran buat pemerintah ya dalam menjaga atau memberikan perlindungan kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan, bukan hanya dokter saja. Di Undang-Undang 17 itu jelas bahwa dokter ini selama bekerja sesuai dengan standar profesi, standar kompetensi dan SOP maka harus dilindungi ya. Dari hal-hal yang atau perbuatan yang sewena-wena gitu ya atau tidak sesuai. Kemudian juga dari pemerintah dalam hal ini tentunya Kementerian Kesehatan juga harus menyiapkan tempat pelayanan kesehatan yang aman untuk para dokter ya bekerja. Dan dari Konsil Kesehatan tugas kami ini adalah menjaga agar dokter-dokter ini bekerja secara profesional. Betul. Sehingga pasien ini mendapatkan kenyamanan dan mendapatkan atau keamanan dari pasien safety ini dan tentunya dokter harus bekerja sesuai dengan standar-standar yang sudah ada ya untuk menjamin mutu pelayanan yang diberikan untuk keselamatan masyarakat ya. Tetapi di satu sisi tentunya kita juga harus menjaga keselamatan dari si para dokter ini. Betul. Gitu ya. Nah kejadian yang tadi disampaikan oleh pihak keluarga ini kan jelas gitu. Ada keamanan dari dokter yang tidak terlindungi gitu ya. Yang terancam. Tentunya menjadi pembelajaran untuk kami dari pemerintah ya. Baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal bagaimana kita kemudian melihat kembali ya apa-apa yang atau memperbaiki apa-apa yang ada. Sebenarnya aturannya itu sudah banyak perlindungan kepada nakes, tetapi pertanyaannya apakah sudah diimplementasikan dengan baik ya sampai ke seluruh rumah sakit. Nah inilah yang kemudian tugas kita untuk kemudian melakukan monitoring apa-apa yang sudah ada di regulasi itu bisa diimplementasikan dengan baik. Dok, kalau kemudian kita coba fokus kepada SOP atau standar prosedur penanganan pasien, khususnya kalau dalam hal ini pasien yang mengalami gigitan ular tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Victor dengan urutan yang tadi sudah dijelaskan, dari Konsili Kesehatan Indonesia apakah menemukan ada indikasi kesalahan prosedur atau semuanya sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya kok? Ini ya, kalau kita bicara sebenarnya itu kalau kita melihat suatu kasus, kita kan tidak hanya melihat dari sisi SOP saja, ya kan? Ada standar profesi, ada standar kompetensi yang dilihat, ada SOP. Nah, itu harus dilihat secara holistik dan ini sedang dalam proses pemeriksaan juga, gitu ya. Tetapi tentunya kita harus melihat tidak boleh sepotong-sepotong. Dan dokter ini tentu juga akan dilihat juga dari sisi ketika ini dalam kondisi darurat gitu kan, pengambilan keputusan yang harus ada, sehingga itu menjadi satu kesatuan. Kita nggak bisa bilang bahwa ini udah ini melanggar SOP, ini nggak bisa begitu, dan tidak bisa pelanggaran SOP itu dilihat dengan opini gitu, ya. Jadi itu harus benar-benar karena dokter itu tujuannya menyelamatkan kan. Kalau tadi keluarga menyampaikan bahwa beliau sudah menelpon dokter yang spesialis untuk gigitan ular gitu ya. Sebenarnya kan
tidak ada niatnya untuk menelantarkan pasien ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu tentu pemeriksaan itu harus dilakukan secara keseluruhan gitu ya, apa-apa yang sudah dilakukan. Baik Pak Victor, mungkin kami juga ingin tahu lebih dalam lagi. Selama kemudian Dokter Icha menangani pasien tersebut dan kemudian merasakan adanya kekerasan verbal maupun intimidasi dari oknum-oknum yang tentunya masih dalam pemeriksaan ini, apa saja kemudian yang sempat disampaikan kepada pihak keluarga ataupun orang terdekat? Ya, Dokter Icha memang sangat tertekan, bahkan sampai dia menyatakan bahwa apa yang mereka melakukan itu membuat dia kembali mempertanyakan apakah saya ini ada pandangan nanti bahwa saya ini seorang dokter yang bodoh karena saya dimarahi dan dibentak-bentak oleh orang di ruang IGD, ada pasien di situ, ada pengunjung di situ. Jadi dia sangat khawatir jangan sampai nanti ketika setelah peristiwa ini dia memeriksa pasien yang lain, diagnosisnya itu kemudian tidak yakini oleh pasiennya. Ini membuat dia semakin tertekan sehingga kemudian dia bilang kalau seperti ini lebih baik saya mengakhiri saja hidup ini karena apa yang saya lakukan nanti itu dipertanyakan oleh orang. Nah, ini membuat dia semakin tertekan gitu. Sehingga kemudian seperti yang tadi dia mengkonsumsi obat secara overdosis sebagai upaya untuk mengakhiri hidup itu. Dan bukan itu saja, ketika dalam perawatannya juga di rumah sakit Leona itu pun kondisi tertekannya masih sangat kuat sehingga dalam perawatan itu pun dia sempat menyuntikkan cairan ke infus itu untuk mengakhiri ini. Ini jadi kita lihat betapa dampak yang sangat dahsyat sekali akibat tekanan yang diberikan oleh ketiga anggota DPRD itu terhadap Dokter Icha ini. Kita ingin tahu juga nanti apakah kemudian komunikasi yang juga sudah coba disampaikan ke rumah sakit tempat Dokter Icha bertugas seperti apa, dan nanti juga akan bergabung bersama kita Ibu Neti, anggota Komisi 9 DPR RI, tapi usai jeda pemirsa kami kembali hadir untuk Anda. Tapi ternyata beliau mungkin merasa lebih hebat. Beliau mengatakan bahwa saya memegang SOP. Seharusnya SOP itu tidak dipegang oleh sembarangan orang. Ini SOP untuk penanganan pelayanan kesehatan. Yang berhak pegang dan menjalankan teknisnya adalah tenaga kesehatan, bukan beliau-beliau yang berkuasa. Dari tangisan dia, saya mencoba menenangkan, tapi ternyata dia merasa saya tidak mampu lagi, Mama. Saya tidak kuat. Di depan begitu banyak pasien. Dia mengatakan, saat ini juga saya bisa hentikan praktek kamu. Sehingga anak saya ketakutan karena dia belum pernah berdiri, berada di posisi sebagai seorang birokrat. Saya sampaikan jangan takut, jangan khawatir. Tapi itulah apa yang saya lakukan, ternyata dengan bapaknya juga tidak membuahkan hasil. Dari rasa ketakutan itu karena dia begitu berat terintimidasi, ditunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa kamu catat saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini. Sehingga anak saya ketakutan bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Itu yang menjadi beban berat dia.